Hahaha. Salam, para senior. Siapa yang kau panggil senior? Aturan, sekte. Saya juniornya, jadi saya harus memanggil kalian senior. Junior itu baru 16 tahun. Dia jadi nenek tua jelek, dia pembawa sial. Pantasan dia terus berlatih, tetap pecundang, pembawa sial sejak lahir. Jauhi aku. Jangan sampai ketuaanmu menular ke aku. Sekte sudah memberimu makan lebih dari 10 tahun tanpa hasil. Kau membuang mana hanya dengan hidup, kehadiranmu menyakitkan mata, orang tua aneh, kenapa kau tidak pergi saja? Nahau. Malu berada di sekte yang sama denganmu. Puncak depan ramai dan penuh aturan. Andai saja aku bisa menemukan tempat yang lebih tenang, aku akan baik-baik saja jauh dari mereka. Elara, kemarilah. Diakon Thorn. Aula luar telah memutuskan. Mulai hari ini, murid pekerja Elara ditugaskan menjaga tempat barang bekas. Tempat barang bekas? Tempat itu penuh tidak hanya sampah rusak, tetapi juga mana liar yang terbengkalai. Manusia biasa yang tinggal terlalu lama di sana umur mereka akan dipotong setengahnya. Apa bedanya dengan bunuh diri? Dia seharusnya pergi ke sana sejak dulu. Seorang pecundang pantas bersama sampah. Jangan berlama-lama, kau menyakitkan mata. Diakon Thorn. Tempat barang bekas di puncak belakang? Apakah dekat dapur? Tidak ada yang mengawasi di puncak belakang. Aku bahkan bisa mengambil sisa makanan dan berjemur. Ditugaskan ke tempat barang bekas, aku dapat rejeki nomplok. Elara menerima perintah ini. Terima kasih, Diakon Thorn, dan terima kasih senior, karena telah mewujudkannya. Sok. Benar-benar tempat yang bagus untuk mati. Tapi, sebelum saya mati, saya harus memperbaiki atap. Saya tidak ingin terbangun karena hujan saat saya tidur. Benda apa itu? Oh, itu hanya tungku yang rusak. Sistem tungku universal aktif. Siapa? Siapa yang bicara? Tungku ini dapat menempa dan membentuk ulang apapun yang kehilangan. Mananya, barang bekas, eliksir, senjata ilahi. Penempaan tungku tidak berguna. Saya tidak punya mana. Tidak mungkin saya bisa mengaktifkan harta karun magis. Kamu salah orang. Nyonya, taruh saja benda itu ke dalam tungku, dan itu akan ditempa secara otomatis. Ditempa secara otomatis? Kalau begitu, mari kita coba saja. Kalau itu palsu, paling buruknya, saya hanya akan tetap menjadi manusia biasa. Ternyata asli. Benar-benar bisa memperbaiki barang rusak. Tajam sekali. Kamu sangat berguna. Mulai sekarang, saya akan memanggilmu Rasti. Pedang ini memang cepat marah. Wanita, turunkan aku sekarang juga. Aku adalah roh pedang jurang yang perkasa, pedang terhebat di semua dunia. Siapa kamu? Aku adalah roh dari pedang jurang yang kau pegang. Kau Rusti? Kamulah yang berkarat, seluruh keluargamu berkarat. Aku punya nama. Namaku, Kaelen. Oh, baiklah. Rusty, kalau tidak ada hal lain, saya ada kerjaan. Beraninya kau, aku pernah membunuh Raja Iblis dan meminum darah naga. Aku adalah senjata ilahi kuno, dan kau pakai aku untuk memotong kayu. Hei, senjata ilahi? Bisa kau buat cuaca lebih hangat? Aku, Tidak, kalau begitu, saya pakai kau untuk memotong kayu.
Kalau saya tidak membelah kayu bakar hari ini, saya akan kedinginan malam ini. Bagaimana bisa aku dibangunkan oleh orang sepertimu? Oh, ngomong-ngomong, namamu Kaelen, kan? Nama itu susah dipakai sehari-hari, tidak gampang diucapkan. Saya panggil kau Rasti saja, lebih akrab. Wanita ini ternyata memiliki akar asal yang legendaris. Tubuh macam ini bisa beresonansi dengan artefak magis apapun. Pantasan dia bisa membangunkanku. Konyol. Ini keterlaluan. Aku masih bisa tahan dipakai memotong kayu. Tapi sekarang, kau benar-benar pakai aku untuk mengupas kentang. Lagi pula, aku adalah senjata ilahi kuno. Bisakah kau memberiku sedikit rasa hormat? Hei, senjata ilahi. Bisakah kau bantu saya perbaiki atap lapak barang bekas? Kalau tidak bisa, lupakan saja. Anggap saja, saya tidak bilang apa-apa. Siapa bilang aku tidak bisa? Akan kuperbaiki hari ini. Biar kau lihat. Aku baru bangun, jadi manaku tidak stabil. Masalah sepele ini tidak pantas membuatku menggunakan manaku. Aku bisa mengatasinya sendiri. Gimana? Sudah kubilang, ini bukan apa-apa. Bagus. Hei, aku sudah bekerja keras untuk ini. Dan cuma itu yang kamu bilang, bagus? Lagi ngapain? Meraut sumpit buat makan. Memotong kayu dan mengiris kentang itu biasa saja. Tapi sekarang sumpit, aku ini senjata dewa kuno. Apa aku tidak punya harga diri? Rasti, berhenti cerewet. Coba lihat sumpit ini. Apakah sudah rata? Sebelah kiri agak tebal, serut, sedikit lagi. Pa, tunggu jangan, ngapain aku bantu kamu? Dan jangan panggil aku Rasti, namaku Kaelen. Maksudku, kamu setidaknya seorang murid sekte. Apa kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang berguna? Aku ini pecundang yang tidak bisa berkultivasi. Dikirim ke pembuangan barang bekas, sebagai barang bekas. Jadi, apa yang bisa aku lakukan yang berguna? Pecundang? Bisakah pecundang membangkitkan senjata dewa kuno? Bisakah pecundang melihat roh pedang? Kamu telah membangkitkanku. Itu berarti dalam hidup ini, kamu tidak akan pernah menjadi orang biasa. Saat orang lain menindasmu dan merendahkanmu, itu karena mereka buta, bukan karena kamu pantas untuk diinjak-injak. Mungkinkah tungku ini benar-benar hadiah dari surga? Elara, kamu santai sekali. Salam, Diakon Thorn dan kakak senior Stella. Elara, pedang yang kamu pegang, dari mana asalnya? Saya sedang memilah-milah tumpukan barang bekas ketika saya menemukannya. Tahukah kamu apa itu tempat barang bekas? Pedang patah dan pil hancur, prasasti hancur dan formasi rusak, tidak ada apa-apa selain barang bekas, dan kamu mengaku pedang ini ditemukan di tumpukan barang bekas. Apakah kamu menganggap Diakon Thorn seperti anak umur 3 tahun? Itu dari tumpukan barang bekas. Saya bilang, tepat di pojok kiri, di bawah tumpukan pedang patah itu. Masih membantah? Lalu kenapa kamu tidak melaporkannya ke sekte saat itu juga? Aku rasa kamu tidak menemukannya, kamu mencurinya, kan? Kakak senior, saya hanya seorang pecundang yang dikirim ke tempat barang bekas. Mana mungkin saya mencuri sesuatu? Lagi pula, semua yang ada di sini cuma sampah bagimu, kan? Berani-beraninya kamu membantah, Diakon Thorn. Pedang ini adalah barang curian milik si Jalang itu, entah dari mana. Menurut hukum sekte, Anda berhak menghukumnya. Oh, memang? Elara, sebagai diakon, aku memerintahkanmu untuk menyerahkan pedang sakti itu sekarang. Tidak, saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Rasti dan Tungku, mungkin satu-satunya kesempatanku untuk mengubah nasibku. Saya sama sekali tidak bisa menyerahkannya. Pecundang sepertimu berani menghalangiku. Pecundang ini, pecundang itu. Aku sudah muak dengan kalian berdua. Memang, dia agak bodoh, tapi dia tetap tuanku. Aku Kaelen. Siapa kalian berdua hingga berani menyentuhnya? Ada apa? Itu dia. Si Jalang itu pasti menggunakan semacam ilmu sihir. Elara, apa yang sedang kamu coba lakukan? Cukup. Tenang, aku tidak akan membunuhnya.
Membunuh sampah seperti dia hanya akan membuat tanganku kotor. Elara, kamu menyembunyikan artefak magis dan menyakiti sesama muridmu. Aku akan melaporkan semua ini ke sekte. Kamu akan dihukum berat. Mereka memukulmu. Kenapa tidak menghindar? Kalau tadi aku tidak turun tangan, Terima kasih. kau... Jangan salah paham. Aku tidak melakukannya untukmu. Aku hanya tidak tahan melihat mereka menindas yang lemah. Saya tahu. Dia dirundung, dan dia bahkan tidak menangis. Entah dia berpura-pura, atau memang bodoh. Mau kemana pagi-pagi? Ke atas gunung untuk menggali rebung. Lagi pula, kamu murid sekte. Masa kamu tidak bisa berkultivasi dengan baik? Tubuh saya tidak bisa menampung mana, jadi saya tidak bisa berkultivasi. Lagi pula, saya menyinggung Diakon Thorn kemarin. Kalau saya tidak menggali rebung, saya mungkin tidak punya apa-apa untuk dimakan. Apa ini? Ini sebenarnya telur binatang pemakan besi. Sayang sekali. Mana telur ini sudah kering. Telur ini tidak bisa menetas. Buang saja. Sayang jika dibuang. Bisakah diselamatkan? Cih, menyelamatkannya? Bagaimana? Mana telur ini sudah memudar, kecuali kau punya cara untuk menciptakan kehidupan lagi. Sebenarnya saya punya cara. Tunggu, bisakah kamu menyelamatkan telur ini? Ya, Ibu. Ibu hanya perlu memasukkan telur binatang ajaib ke dalam tungku untuk dimurnikan dan terlahir kembali. Bagus sekali. Wah, keren. Si kecil, kamu hitam semua dan sangat berbulu. Mulai sekarang, saya panggil kamu Shadow, oke? Apa kamu tuanku? Kenapa kamu begitu tua? Yang aku rasakan jelas-jelas aura gadis muda. Sebenarnya umur saya 16 tahun. Saya hanya terlihat tua. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuanku tidak mungkin setua itu. Gadis-gadis lain semuanya cantik. Tidak apa-apa, saya tidak keberatan. Bagaimana mungkin seorang gadis tidak peduli dengan penampilannya? Aku akan membuatmu muda. Serahkan padaku. Aku akan mencari cara. Kamu baru saja lahir. Apa yang bisa kamu lakukan? Oh, punya kebijaksanaan alam. Apa yang kamu tahu? Wah, itu hal baru. Setelah semua kerumitan itu, akulah yang kelelahan. Kenapa tidak ada yang berhasil? Kalau tidak bisa dipulihkan, lupakan saja, Shadow. Lagi pula, dengan wajahku ini, aku sudah terbiasa. Tuan. Tunggu. Kau memberiku hidupku. Kalau begitu, aku akan menukar apa yang kupunya. Bantu Tuan kembali seperti semula. Kumohon. Hewan pemakan besi terdeteksi. Esensi garis darah. Memulai refluks kehidupan. Rusty, ada apa? Melihatku seperti itu. Wanita bodoh. Wajahmu.
Ini nyata. Aku tidak bermimpi. Tuan, aku kelaparan. Shadow, ada apa? Dia kehabisan darah. Dia perlu tambah darah. Tambah darah? Kalau begitu, aku akan membuatkan Shadow sup kurma merah. Apa? Kau pikir dia baru saja melahirkan? Sup kurma merah? Serius? Dia hewan ajaib. Untuk menambah darahnya, dia pasti butuh harta langka. Tentu saja. Aku cuma murid rendahan. Dari mana aku bisa dapat harta langka? Kalau tidak, beli saja. Aku tidak punya uang. Wanita, apa kau memang sebodoh itu? Atau cuma berpura-pura? Kau duduk di atas tambang emas, tapi bilang tidak punya uang. Semua barang bekas itu adalah sampah bagi orang lain. Tapi kau punya tungku. Besi bekas berubah menjadi besi roh, pil rusak berubah menjadi ramuan. Bawa semuanya ke pasar. Lupakan uang, kau bisa mendapatkan harta langka apapun. Benar. Kenapa aku tidak berpikir begitu? Rusty, kau pintar sekali. Dan aku akan bersiap sekarang. Gendut, kita akhirnya dapat tuan yang sangat bodoh. Entah berkah atau kutukan. Ingat, pasar luar itu ramai dan penuh mata yang mengintip. Jual semuanya, dan segera pergi. Siap. Rusty, kau jadi secerewet ibuku? Aku? Ayo pergi. Lihat itu, ya Tuhan. Wajah itu, bahkan dibandingkan dengan murid sekte dalam, dia bisa mengimbangi. Batangan besi roh. Kamu benar-benar punya batangan besi roh, Nona muda. Dari mana kamu dapat ini? Ketemu? Kalau tidak salah, batangan besi roh ini tingkat kemurniannya setidaknya 70%. Itu bukan barang yang bisa kamu temukan begitu saja. Percaya atau tidak, saya menemukannya. Itu saja. Jangan panik, aku menjagamu. Ini besi roh asli. Dan tingkat kemurniannya setidaknya 90%. Bahkan lebih baik dari yang dijual di pasar, dan pil-pil ini. Kalau tidak salah, Ini semua pil mana kelas atas? Nona muda, untuk besi roh asli dan pil mana ini, kamu mau berapa batu mana? Besi roh, 10 batu mana per batang. Pil mana? 5 batu mana untuk 3. 10 pil? Baiklah, saya bayar 200 batu mana dan ambil semuanya darimu. tunggu dulu. Aku lihat duluan. Aku bayar 40 untuk 2 batang besi roh asli. Aku bayar 15 untuk 6 pil mana. Hei, berhenti bertengkar. Saya di sini duluan. Kalian bocah nakal. Apa kalian tidak tahu siapa cepat dia dapat? Rusty, hari ini kita membuat 300 batu mana. Saya belum pernah melihat uang sebanyak ini. Lihat kamu, gampang banget terkesan. Ini bukan apa-apa. Pergi selidiki nona muda itu dan cari tahu siapa dia sebenarnya. Baik, Tuan. Mengingat dia bisa dapat begitu banyak besi roh dan pil-pil, identitas gadis ini pasti tidak biasa. Emporium Puncak, itu toko berantai di alam magis. Barang mereka lebih terpercaya daripada kios pinggir jalan. Cuma kemahalan, jangan beli semua yang kamu lihat. Pertama, si gendut ini perlu darahnya dipulihkan. Kalau begitu beli yang pemulih darah saja. Nona, mau lihat apa? Kami tidak menerima barang rongsokan di sini. Saya butuh sesuatu untuk binatang ajaib saya, untuk memulihkan darahnya, yang lembut. Dia masih muda. Kami baru saja mendapat kiriman jamur darah. 50 batu mana per buah, paling baik untuk memulihkan darah dan tenaga. Ambil 2. Jamur darah ini, itu cuma tipuan untuk orang sepertimu yang belum paham. Khasiatnya cepat hilang. Kalau binatang muda memakannya, ia terlalu lemah untuk menahannya. Jangan dibeli. Kalau memang harus beli, ambil rumput darah. Lalu tambahkan sebotol pil panjang umur, dan beres. Saya ambil 2 rumput darah, dan sebotol pil panjang umur. Murid luar yang lusuh ini ternyata paham. Itu 120 batu mana. Apa isi keranjang itu? Oh, yang itu.
Itu semua pecahan artefak magis yang rusak. Mananya sudah hampir habis. Tidak berguna. Sebentar. Aku merasakan aura klan naga di sini. Berapa harga keranjang ini? Mungkin ini barang rongsokan, tapi dulu itu artefak magis. Kalau Nona mau, 10 batu mana, dan seluruh keranjang ini jadi milik Nona. Baiklah, tambahkan ramuan itu ke totalnya. Murah sekali. Benar-benar murah. Beruntungnya kamu. Serpihan-serpihan ini, meski hancur, adalah sisa energi magis klan naga. Di pasar, sulit ditemukan bahkan dengan uang, bahkan hancur seperti ini. Entah apa gunanya sekarang. Saya rasa itu bagus. Petugas di Emporium Puncak itu sombong sekali. Perhatikan dosis obat yang dia berikan. Darah si gendut ini baru saja terkuras, jadi dia tidak bisa menerima rangsangan mendadak. Baik, Enak sekali. jadi memang ada benarnya juga. Shadow, ada apa? Aku merasa tidak enak, tubuhku terasa aneh. Panas sekali. Tidak baik, pil panjang umur ini adalah produk cacat dari pemurnian yang gagal. Terdeteksi sisa energi magis klan naga. Sisa cambuk tulang azur, terdeteksi. Memancarkan energi magis darah tingkat tinggi. Tingkat energi memenuhi ambang pemulihan. Haruskah kita menyerap energi magis yang keluar untuk memperbaiki artefak magis? Ya. Aurelia dari klan naga. Aku siap melayani, tuanku. Aurelia, apakah kamu juga roh? Kamu cantik sekali. Ya, tuanku. Saya Aurelia. Saya dulu seorang putri naga. Karena sebuah pertempuran besar, jiwa saya rusak. Saya tidak punya pilihan selain menempati sisa-sisa cambuk tulang biru. Berkat bantuanmu, tuanku, saya berhasil menempa ulang jiwa saya. Nona ini punya bau laut di badannya. Baunya harum sekali. Klan naga, kamu ingin menjadikannya tuanmu? Baiklah, tapi pertama, kita luruskan satu hal. Akulah yang pertama kali mengikutinya. Jadi tunjukkan rasa hormat padaku. Sebagai kakak seniormu, jika aku sedang senang, aku mungkin mengajarkanmu 1 atau 2 jurus. Kalau begitu, kakak senior, apa yang bisa kamu ajarkan padaku? Aku tahu, memotong kayu dan mengiris sayuran. Gendut, kalau kamu diam, tidak ada yang akan mengira kamu bisu. Kalau begitu, aku benar-benar harus belajar darimu. Mulai sekarang, kita keluarga. Aku akan memanggilmu Aurelia saja. Baiklah, tuanku. Aurelia, berhenti memanggilku tuanku. Kedengarannya aneh. Panggil saja aku Elara. Kalau begitu, mulai sekarang aku akan memanggilmu tuanku. Enak-enak banget. Tuanku, Anda sudah sadar. Ayo makan. Aurelia, kamu membuat semua masakan ini. Enak. Aurelia, saya tidak menyangka masakanmu seenak ini. Rusty, coba cicipi juga. Bercanda? Aku senjata dewa kuno yang perkasa. Kultivator pedang terhebat yang pernah ada. Pedangnya. Makanan sederhana ini. Bahkan kalau itu membunuhku. Aku tidak akan memakannya. Aku justru makan makanan sederhana ini. Enak. Konyol. Tuanku, setelah kita selesai makan, ayo pergi ke Emporium Puncak. Kenapa kita pergi ke Emporium Puncak? Tentunya, untuk menagih hutang.
Aurelia, apa kita benar-benar harus pergi? Kumohon, tuanku, tunggu di luar sebentar. Tunggu saja, dan saya akan memanggilmu masuk. Sangat misterius. Baiklah, Aurelia, kamu juga harus hati-hati. Wah, kamu baru di sini, Nona, pertama kali ke sini. Mencari apa? Saya ingin membeli beberapa pil panjang umur. Kalau begitu, Nona, kamu datang ke tempat yang tepat. Di Emporium Puncak, kemurnian pil panjang umur kami setidaknya 80%. Pil ini terkenal kemana-mana. Benarkah? Tidak buruk sama sekali. Apakah yang dijual tokomu semuanya berkualitas seperti ini? Tentu saja. Jika satu saja tidak memenuhi standar, bagaimana kalau ada yang tidak memenuhi standar? Lalu apa? Itu mustahil. Kalaupun ada, bawa ke saya, Nona, dan saya akan. Di tempat juga. Kalau begitu, silakan lihat dan beritahu saya kualitas botol ini. Kemurnian pil ini kurang dari 30%. Terlalu banyak kotoran. Jika binatang ajaib memakannya, mananya akan terbalik. Kamu tertipu, Nona. Toko gelap mana yang menjual ini padamu? Ini dijual oleh tokomu 3 hari lalu, dan orang yang menerima uangnya sepertinya adalah kamu. Kamu bilang sebelumnya bahwa semua yang kamu jual semuanya berkualitas sama. Jika satu saja tidak memenuhi standar, apa yang akan kamu lakukan tadi? Tuanku, kamu bisa masuk sekarang. Bukankah dia yang waktu itu? Kamu sendiri yang mengatakannya. Tingkat kemurniannya di bawah 30%. Nona, Anda salah paham. Semua yang dijual, Emporium Puncak semuanya asli. Pil dengan kualitas seperti ini tidak mungkin berasal dari Emporium Puncak kami. Kamu si kepala lancip, kamu menjual pil palsu padaku. Aku akan menggigitmu sampai mati. Botol ini memiliki tanda mana dari Emporium Puncakmu? Masih mau menyangkalnya? Terus kenapa kalau botolnya ada tandanya? Itu hanya membuktikan botol itu berasal dari Emporium Puncak. Siapa tahu pil ini sudah diganti oleh kalian? Kalian mau menipu kami? Kamu bohong. Aku membuka pil ini, bahkan sebelum aku sampai rumah. Jelas sekali itu kamu. Kalau kamu tahu yang baik untukmu, sebaiknya kamu pergi sekarang. Ini Emporium Puncak. Tidak ada yang boleh berbuat onar di sini. Oh, mau bertarung? Satu persatu, atau sekalian? Membosankan. Itu bahkan bukan pemanasan. Cepat sekali. Saya bahkan tidak melihatnya. Sekarang, mari kita bicarakan kompensasi. Siapa yang berani membuat masalah di Emporium Puncakku? Dari mana asal bocah ini berani melayangkan pukulan di Emporium Puncakku? Awas. Kamu sedikit lebih tangguh daripada mereka. Ada apa dengan bocah ini? Dia masih muda, tapi kultivasinya bukan main. Kamu itu nona muda dari pasar Tempo Hari? Kamu bapak itu dari Tempo Hari? Ada apa di sini? 3 hari lalu, di toko Anda, saya membeli sebotol pil panjang umur. Saya pulang dan memberikannya ke hewan ajaib saya. Setelah memakannya, ia mengamuk karena mana. Itu hampir menyebabkan bencana. Hari ini saya datang ke sini untuk mengembalikannya. Pegawai itu benar-benar menyangkalnya. Dia bahkan menyuruh preman-preman itu menyerang saya. Dia berkata jujur. Bos, Dia berbohong. Kami tidak menjual ini. ini bukti pembelian dari toko Anda. Ini ada stempelnya. Stempel merah dari cabang Emporium Puncak. Pegawai ini sendiri mengakui, botol pil ini memiliki tingkat kemurnian di bawah 30%. Saat menjualnya, dia bersumpah kemurniannya di atas 80%. Botol pil ini, apakah kamu yang menjualnya? Ya, Berapa tingkat kemurniannya? 27%. Menjual barang jelek, menipu pelanggan, bahkan menggunakan preman untuk memukuli orang. Beraninya kamu.
Bos, mohon ampun. Bos, mohon ampun. Bawa dia pergi. Bos, ampuni saya. Bos, ampuni saya. Nona Elara, kami gagal mendisiplinkan staf kami. Anda telah dirugikan. Menurut aturan kami, jika kami menjual produk cacat, kami membayar kompensasi 3 kali lipat. Totalnya 360 batu mana. Ditambah sebotol pil panjang umur asli. Tuan, cukup kembalikan uang saya. Kembalikan saya 120 batu mana. Dan 1 botol lagi pil panjang umur asli. 3 kali lipat terlalu banyak. Kamu baik sekali, Nona muda. Tapi aturan Emporium Puncak tidak bisa dilanggar. Sungguh, tidak perlu. Saya hanya ingin mengambil obat Shadow kembali. Saya tidak ingin menyusahkan siapapun. Kalau begitu, kami akan mengembalikan uangnya. 120 batu mana, sebotol pil panjang umur asli. Untuk tambahannya, itu permintaan maaf pribadi saya. Saya harap, Nona muda, kamu berkenan menerimanya. Baiklah. Terima kasih, Tuan. Nona muda, tunggu sebentar. Kalau boleh saya bertanya, besi roh yang kamu jual tempo hari, apakah kamu masih punya? Ya, saya punya. Bagus. Nona muda, saya punya sebuah usulan. Emporium Puncak bersedia membayar 20% lebih untuk besi rohmu dan pil-pilmu. 20% lebih? Betul, 20% lebih. Tapi ada syaratnya. Mulai sekarang, barangmu. Hanya untuk Emporium Puncak. Jangan menjualnya ke tempat lain. Kenapa? Kalau kau pernah buka lapak di pasar, harga besi roh di pasar akan kacau balau. Daripada membiarkanmu mengacaukan pasar di luar, lebih baik aku membawamu masuk ke dalam. Kau dapat lebih banyak, dan aku tidak perlu khawatir. Markup 20%. 15 batu mana per besi roh. Dengan markup 20%, itu 18. Benar, 18. Aku ambil sebanyak yang kau punya, pilnya terpisah. 18. Jadi bolehkah aku makan camilan lezat lagi? Yang kau lakukan cuma makan. Kita bisa bicara. Tapi kami punya 2 syarat. Silakan, Nona. Mulai sekarang, semua barang yang Emporium Puncak jual kepada kami harus diperiksa. Jika kami sampai menangkap kau menjual barang jelek sekali saja, kontraknya batal. Cukup adil. Kedua, mulai sekarang, di Emporium Puncak, kami ingin hak beli prioritas. Untuk semua bahan langka yang baru datang, kami yang memilih duluan. Setuju. Token ini simpan baik-baik, Nona muda. Dengan token ini, mulai sekarang, kau boleh keluar masuk dengan bebas di Emporium Puncak milikku. Untung banget hari ini tadi nagih utang dapat batu mana. Dan bahkan dapat kontrak besar. Dan kamu kelihatan keren banget. Cara kamu barusan membuat preman-preman besar itu terpental. Sudah kubilang, berandalan seperti itu bahkan bukan pemanasan. Tapi tadi di Emporium Puncak, kamu tidak berkata sepatah kata pun. Apa kamu malu? Aku cuma menghormati Elara. Urusannya, keputusan ada di dia. Nggak perlu aku ikut campur. Serius, kayaknya kamu nggak bisa menyela. Kamu? Apa yang lucu? Tidak apa-apa. Cuma berpikir, tuanku, lumayan banyak hasilnya hari ini. Kita dapat batu mana, kontrak, dan obat Shadow. Tapi masih ada satu yang kurang. Apa? Tuanku, Anda sudah lama di sekte luar. Pernahkah Anda berpikir untuk bergabung dengan sekte dalam? Tidak, saya baik-baik saja di sini. Saya sudah punya kalian di sini. Mereka datang. Sekte Blaze sudah datang. Ku dengar Sekte Blaze membawa Julian kali ini. Sang jenius yang mencapai pembentukan inti di usia 17. Menurutku Sekte Aetheria kita akan kalah lagi kali ini. Hei, Gerbang Sekte Aetheria cukup mengesankan. sayangnya sehebat apapun gerbangnya, kalian tetap jadi juru kunci di setiap turnamen. Untuk turnamen antar sekte yang diadakan sekali dalam 10 tahun ini, Sekte Blaze datang dengan itikat baik untuk bertukar ilmu dan bertanding. tapi menurutku, Sekte Aetheria Mungkin akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak mampu menurunkan satupun murid yang mumpuni. Kenapa berisik sekali di luar hari ini? Ini turnamen antar sekte yang diadakan sekali dalam 10 tahun. Dan semua sekte datang ke Sekte Aetheria untuk bertanding.
Turnamen apa? Ilmu pedang, penjinakan binatang, dan penempaan. 3 ronde seluruhnya. Setiap ronde adalah satu pertandingan. Pemenang ditentukan dengan sistem terbaik dari 3 ronde. Sekte pemenang, selama 3 tahun ke depan, akan meningkatkan kuota penambangan bijihnya sebesar 20%. Pada forum sekte akhir tahun, sekte itu juga mendapat kursi kehormatan. Ronde ilmu pedang. Tuanku, apakah tuanku tidak akan menonton turnamen? Pekerja luar tidak berhak ikut. Saya tidak bisa pergi. Wang. Karena ini ajang persahabatan, jangan menahan diri. Sekte Api Biru kami mungkin tidak seberapa, tapi kami akan mengirim seseorang untuk memanaskan suasana. Silakan. Julian, murid dalam utama dari Sekte Api Biru, berusia 18 tahun setengah dewa. Pada turnamen 100 Sekte Selatan, dia sendirian melawan murid utama dari 7 sekte, dan tetap tak terkalahkan. Sekte Aetheria, apakah ada yang ingin mencoba melawanku? Jangan sombong. Ayo lihat kemampuanmu. Terlalu lemah. Julian, ini hanya latihan tanding. Santai saja menghadapinya. Jangan rusak hubungan antar sekte kita. Aku yang maju. Saksikan pedang kembar pemutus angin milikku. Pedang kembar Stella benar-benar terpotong oleh satu tebasan pedang. Serigala mata hijau tingkat 2, maju. Sekte Aetheria yang perkasa, hanya ini kemampuanmu? Kau bahkan tidak layak dianggap serius, bukan? Nama Sekte Aetheria kau telah menyeretnya ke dalam lumpur. 3.000 murid dan tidak ada satupun yang menang. Guru Alden, saya ingin merekomendasikan seseorang. Bicaralah. Seorang kuli di tempat barang bekas, Elara. Hanya seorang kuli, bertanding di turnamen sekte, konyol. Membiarkannya ikut turnamen, apakah karena Sekte Aetheria belum cukup dipermalukan? Saya tidak berani bercanda, para tetua. Ada sesuatu yang belum kalian tahu. Elara ini, meski statusnya rendah, dia berbakat. Apa? Dia hanya seorang kuli. Tapi dia bisa menggunakan pedang sakti dan punya niat pedang. Hanya murid kuli, dengan niat pedang? Dia Kontorne, apakah kau menghina puncak pedang kita? Saya tidak berani. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di mana dia sekarang? Masih di tempat barang bekas. Saya akan segera memanggilnya. Tidak perlu. Aku akan melihatnya sendiri. T.J. Contorn, apa kau gila? Kalau si jalang itu, Kalau dia sampai mencuri perhatian, gimana? Mencuri perhatian? Kekuatan Julian, kau tahu betul. Bahkan jika dia menang, aku tetap dapat pujian atas rekomendasiku. Jika dia mati, aku juga tidak rugi. Mana di halaman ini? Bahkan lebih pekat daripada di kamarku. Sayuran-sayuran ini memiliki kepadatan mana bahkan lebih tinggi daripada ramuan ajaib berusia 1 abad. Siapa kamu? Berani sekali kamu. Ini Guru Alden, pemimpin Sekte Aetheria. Berlutut sekarang. Tidak perlu. Jadi, kamu Elara. Ya, itu aku. Kamu yang menanam ini?
hanya iseng menanamnya. Aku ingin kamu mewakili Sekte Aetheria dalam turnamen antar sekte. Melawan Julian dari Sekte Api Merah. Aku tidak bisa. Aku hanya, God. Elara, jangan tidak tahu diri. Guru besar sendiri yang memintamu bertarung. Itu keberuntunganmu. Kalau kamu mau bertarung, aku bisa mengabulkan satu permintaanmu. Kalau kamu tampil baik, masuk ke sekte dalam bukan tidak mungkin. Semua artefak magis sekte yang dibuang, pil, dan biji, boleh saya ambil semuanya? Dan tempat barang bekas, bisakah diperluas sedikit? Kebun saya hampir penuh sesak. Tentu. Kalau kamu menang, semua barang bekas, sekte yang akan dibuang, akan diberikan kepadamu lebih dulu. Dan perluasan tempat barang bekas. Baiklah, saya ikut. Bagus. 3 hari lagi. Sampai jumpa di arena. Kukira kamu akan menolak. Tapi kamu bilang ya begitu saja. Apa kamu tidak takut? Sedikit. Tapi semua barang bekas sekte, lagi pula saya bisa memperluas tempat barang bekas. Lagi pula, saya punya kamu, Rusty. Saya percaya padamu. Tuanku, itu cerdik. Satu pertandingan untuk pasokan bahan yang stabil, itu jauh lebih baik daripada ke pasar. Baiklah. Kalau begitu, saya yang mengurusnya. Saya akan memenuhi tempat barang bekas sampai penuh dengan hasil kemenangan. Pertandingan ilmu pedang. Sekte Aetheria melawan Sekte Api Kelabu. Kedua perwakilan naik ke panggung. Sebutkan nama dan pangkat kalian. Murid dalam Sekte Api Kelabu, Julian. Setengah dewa. Membawa pedang Cixiao. Tempat barang bekas sekte Aetheria, murid pelayan, Elara, tingkat pemurnian Ki 3. Membawa Rusty. Tingkat pemurnian Ki 3, kau bercanda, lupakan soal menerima serangan dari Julian, kau mungkin bahkan tidak bisa menghadapi niat pedang dari Cixiao. Turun dari panggung itu sekarang, selagi kau masih bisa, atau kau akan mati di panggung itu. Sepertinya Sekte Aetheria benar-benar tidak ada yang tersisa, bahkan murid pelayan dikirim ke atas. Kau masih bisa menyerah sekarang, aku tidak melukai orang yang tak bersalah. Karena saya di sini, ayo kita bertanding. Lagi pula, pedangku bilang, hasilnya bisa 2 arah. Sombong sekali. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkannya. Wanita bodoh, cabut pedangmu. Oke. Ingat, jangan terlalu keras. Satu tebasan pedang menghancurkan semua api, dan bahkan menghancurkan artefak sihir kelas tinggi. Mustahil. Cixiao adalah artefak sihir kelas tinggi. Bagaimana pedang rusak bisa menghancurkannya? Lihat itu, itulah kekuatanku. Rusty, bukankah ku bilang jangan terlalu keras? Aku sudah menahan diri. Pedang anak ini tidak bisa menahan pukulan. Bukan salahku. Jadi, aku menang kan? Oh, pemenangnya adalah Elara dari Sekte Aetheria. Oh, pemenangnya adalah Elara dari Sekte Aetheria. Dia benar-benar menang. Bagaimana itu mungkin? Ilmu pedang Julian tak tertandingi di tingkat ini. Tapi dia kalah, tunggu. Terbaik dari 3, masih ada penjinakan binatang, dan penempaan, masih ada 2 ronde lagi. Menebak sekarang masih terlalu dini. Itu adalah harimau merah tingkat 3 milik Julian yang dijinakkan langsung, dipenuhi mana api. Tak tertandingi di tingkatnya. Ia bahkan bisa melawan binatang iblis tingkat 4. Kali ini, kurasa Sekte Aetheria tidak akan mampu menghadapinya. Turnamen antar sekte, ilmu pedang, ronde 1, Sekte Aetheria menang. Sekarang ronde kedua, pertandingan, penjinakan binatang. Shadow, giliranmu. Aku datang. Itu apa? Bola berbulu hitam. Si bola berbulu. Menurutku ini seperti tikus gendut. Oh tidak. Saya bukan hamster. Saya binatang pemakan besi. Apa itu binatang pemakan besi? Belum pernah dengar.
Binatang pemakan besi, Renyah. Shadow. Jangan makan barang sembarangan lagi. Tapi rasanya enak. Nanti kita ganti. Sepertinya aku menang lagi. Pertandingan penjinakan hewan. Tunggu dulu. Ronde ini tidak dihitung. Tingkat 3 pemurnian Ki. Murid pembantu bisa mengalahkan dalam satu tebasan pedang, seorang setengah dewa, dan bahkan memiliki hewan ajaib dengan kekuatan darah. Bagaimana mungkin? Menurutku, dia jelas menyembunyikan identitasnya dan menyembunyikan level kultivasinya. Ya, benar sekali. Bagaimana bisa Sekte Aetheria bertindak seperti ini? Sekte Aetheria, demi menang, sampai menggunakan cara curang seperti itu? Omong kosong, Alden. Kalau kamu tidak tahan kalah, bilang saja. Aku? Orang yang tidak terima kalah? Seorang murid rendahan bisa sekuat ini? Kamu jelas-jelas curang. Pertandingan selesai. Jadi, boleh saya pergi sekarang? Tunggu. Di 2 ronde pertama, aku kalah karena meremehkanmu. Aku akui itu. Tapi aku, Julian, akan menang secara adil dan jujur. Kalau aku kalah, aku akan menerimanya dengan sepenuh hati. Ini adalah sumsum binatang es milenium, dari binatang es tingkat 3 intisarinya. Binatang muda yang memakannya bisa menstabilkan fondasi garis keturunannya. Ini benda suci yang tak ternilai untuk binatang ajaib. Didi, Tuan, benda itu baunya luar biasa. Aku mau itu. Kalau saya menang, berikan itu pada saya. Kamu janji? aku menepati janjiku. Baiklah, ayo kita lakukan. Julian mengeluarkan kuali api merah, kelas mistik tingkat tinggi. Julian sekarang serius. Sekte Aetheria habis kali ini. Ini pertandingan penempaan. Dia mengeluarkan padupaan. Apa maksudnya? Kau mau membakar dupa dan berdoa, memohon perlindungan para dewa? Babak ketiga pertandingan penempaan dimulai. Teknik penempaan Julian di kalangan generasi muda selalu yang terbaik. Kali ini, aku ingin melihat bagaimana mungkin murid pesuruh itu bisa menang. Menurutmu apa yang sedang kau lakukan? Penempaan itu bukan permainan. Setidaknya lakukan beberapa gerakan lagi, hanya untuk pamer. Tapi ini cara yang selalu saya lakukan. Bahan penempaan magis terdeteksi. Menyalakan tungku. Penempaan selesai. Kualitas, energi magis tingkat tinggi, kemurnian, 90%. Saya selesai. Kamu pasti bercanda. Baru 5 menit, dan dia sudah selesai? Menurutku dia pasti akan kalah. Dia cuma akan menempa besi bekas biar cepat selesai. Tidak masuk akal. Penempaan butuh pukulan tanpa henti. Itu juga perlu mengukir rune pada artefaknya. Dengan sikap ceroboh seperti itu, apa yang bisa dia tempa? Elara, maju ke depan. Artefak magis tingkat tinggi. Kemurnian, lebih dari 90%. Kualitasnya dapat diterima. Hanya dalam 5 menit, dia menempa artefak magis tingkat tinggi dengan kemurnian 90%. Mustahil, benar-benar mustahil. Tidak mungkin.
Aku kalah. 3 kemenangan beruntun. Bagus, 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 bagus sekali. Hahaha. Jenius. Jenius sejati. Aku tidak menyangka, selain jalan pedang dan penjinakan hewan, bahkan bakatnya dalam menempa sungguh menakjubkan. Gadis ini bukan sekadar jenius. Dia benar-benar anak ajaib. Aku kalah. Sesuai kesepakatan, sumsum binatang es sekarang jadi milikmu. Lain kali, aku pasti akan memenangkannya kembali. Kalau bisa, jangan ada lain kali. Elara, aku akan mengingatmu. Guru besar, Berdirilah. Elara, kali ini, kau benar-benar berjasa besar bagi Sekte Aetheria. Kalian dengar itu? Guru besar benar-benar memanggil Elara dengan sangat akrab. Masih memanggilnya Elara? Mulai sekarang, kita harus memanggilnya kakak senior kita. Elara, murid Sekte Aetheria, telah mengalahkan musuh-musuh tangguh dan berjasa besar bagi Sekte. Mulai hari ini, statusnya sebagai pesuruh dicabut dan secara istimewa diangkat menjadi murid dalam. Dia diberikan token murid dalam. Nona Elara, bagaimana jika bergabung dengan puncak pedang mistik milikku? Aku akan mengajarimu langsung teknik pedang tingkat lanjut. Sumber daya kultivasi, semuanya setara murid inti. Kultivator pedang cuma bertarung dan membunuh. Apa bagusnya? Datanglah ke puncak penjinak hewan milikku. Demi hewan ajaibmu, harta langka bisa kau ambil sesukamu. Cukup bertengkar. Nona Elara, bakat penempaanmu luar biasa. Bergabung dengan puncak penempaanku adalah pilihan yang tepat. Selama kamu bersedia datang, jabatan pemimpin puncak penempaan akan menjadi milikmu. tidak perlu. Aku baik-baik saja di tempat barang bekas. Aku tidak mau pindah. Baiklah, baiklah. Jangan menakuti gadis itu, karena Elara tidak ingin meninggalkan tempat barang bekas. Dia bisa terus tinggal di sana. Kalau soal belajar di puncak-puncak, kapanpun kau mau, kau bisa datang dan pergi sesukamu. Gimana menurutmu? Baik, guru besar. Kalau kau, Elara, Kedengarannya bagus. Jadi, guru besar, soal janji yang kau buat tadi? tenang saja. Seperti yang kujanjikan, semua bahan bekas sekte akan jadi milikmu mulai sekarang. Dan soal perluasan tempat barang bekas, akan kusuruh Aula Diakon segera mengurusnya. Ditambah 30.000 batu mana sebagai hadiah. Terima kasih, guru besar. Kenapa? Aku sudah berlatih keras bertahun-tahun, dan aku masih kesulitan di sekte luar. Kok bisa? Si Jalang Elara tiba-tiba jadi seorang murid inti dalam. Bahkan guru besar dan para pemimpin puncak sekarang memandangnya berbeda. Elara, jangan sombong. Begitu kau masuk sekte dalam, kau akan merasakan akibatnya. Shadow, jangan terlalu banyak menjilat. Jangan berlebihan lagi. Aku tidak memakannya. Aku menciumnya. Pil ini aneh. Hancur berkeping-keping, tapi aroma obatnya masih tercium. Pil ini mengandung sisa jiwa. Ini adalah alkimia kuno penyegel jiwa. Seharusnya sudah hilang sejak lama. Sepertinya sisa jiwa di dalam pil ini bukan yang biasa. Tunggu, kita ada tugas. Sebentar, wanita bodoh, apa yang sedang kau lakukan? Sama seperti saat aku membangunkan kalian semua, aku akan membangunkan sisa jiwa ini. Sisa jiwa ini kita tidak tahu asal-usulnya sama sekali. Kau hanya akan membangunkannya begitu saja. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Di mana? Saya? Siapa saya? Jangan buru-buru, Pak. Kalau belum ingat, tidak usah buru-buru. Bapak lapar?
Lapar. Ah, paha ayamku. Sayang sekali. Terima kasih. Orang tua, sudah baik kan? Apakah kau ingat siapa dirimu? Lembah. Saya dari lembah hijau. Elara, barang sisa yang guru besar minta, aku bawa untukmu. Kamu? Saya dari Aula Diakon Dalam. Saya Cedric. Panggil saja saya Cedric. Saya di sini untuk mengantarkan materimu. Oh, baiklah. Terima kasih, Cedric. Hanya menjalankan tugas. Itu memang tugas saya. Ngomong-ngomong, selain materi itu, saya punya hal lain untukmu. Murid-murid sekte dalam harus menyelesaikan tugas sekte setiap bulan. Ini token tugasmu. Tambang puncak belakang. Menambang selama 3 hari. 300 pon. Elara, tugas ini agak sulit, saya tahu. Tapi itu ditugaskan oleh sekte. Saya hanya mengikuti aturan. Baiklah. Saya akan melakukannya dengan benar. Oh, ngomong-ngomong Elara, tugas sekte ini, jika kamu tidak bisa menyelesaikannya sesuai aturan, kamu akan dikeluarkan dari sekte dalam. Sebaiknya kamu segera mengerjakannya. Kamu tidak benar-benar akan pergi, kan? Cedric jelas mempersulitmu. Karena ini misi sekte. Saya jadi harus pergi. Tuan, saya ikut juga. Saya bantu Tuan menggali. Shadow, kamu bisa melakukannya? Terakhir kali, kamu bantu saya menggali lubang. Tapi, kamu malah mengubur dirimu sendiri. Itu tidak sengaja. Tuanku, jangan khawatir. Pergilah. Saya akan mengurus semuanya di sini. Saya juga akan mencari tahu. Apakah tugas ini adalah niat sekte? Atau bantuan seseorang? Murid dalam, tidak tanggung-tanggung. Dikirim untuk menambang biji. Sungguh memalukan jika kabar ini menyebar. Apa salahnya menambang? Pernah dengar kerja keras itu mulia? Tuan, aku mencium bau mana di tambang. Baunya enak banget. Shadow, ingat. Kita di sini untuk menambang dan menyelesaikan tugasnya. Biji yang kita gali, jangan berani memakannya hanya karena kamu menginginkannya. Siap. Kamu adalah orangnya. Yang memenangkan turnamen antar sekte dan mengalahkan sekte api menyala, Elara. Itu benar-benar Elara. Kamu lagi apa di sini? Saya di sini untuk menambang. Murid dalam menambang? Tugas ini, siapa yang menugaskanmu? Sekte yang menugaskan. Tapi, Saya masih harus menambang, jadi saya berangkat. tapi urat biji di sini sudah habis ditambang. Kenapa sekte masih mengirimnya ke sini? Shadow, bukankah sudah saya bilang, jangan serakah? Tuan, saya tidak serakah. Saya cuma mengecek kualitas untuk Tuan. Semua biji di terowongan ini cuma terak. Cedric itu menyuruhmu ke sini. Dia jelas tidak mau kamu menyelesaikan tugas itu. Kalau begitu saya gali lebih banyak lagi, beres. 330 pon terak. Bahkan jika kamu menggali seluruh terowongan, kamu tetap tidak akan punya cukup untuk disetor. Dia bertaruh kamu tidak bisa menyelesaikannya. Tunggu. Ada apa? Di balik dinding ini, ada sesuatu yang memanggil saya. Memanggilmu? Maksudmu apa? Dinding ini bukan batu alami. Ini formasi sihir.
Seseorang menggunakan formasi penyegel untuk menutup jalan di belakang kita. Disegel? Siapa yang menyegelnya? Tidak tahu. Tapi teknik formasi ini sangat kuno. Setidaknya 1000 tahun. Kamu sedang apa? Membukanya untuk melihat isinya. Kamu gila. Segel berusia 1000 tahun. Bagaimana kalau? Bagaimana kalau ada sesuatu yang bagus di dalamnya? Wanita gila. Tuan, banyak sekali mana, terasa sangat nyaman. Konsentrasi mana ini? Tidak normal. Ini bukan urat biji biasa. Formasi sensor kuno terdeteksi. Formasi pemandu roh asal. Pembuat formasi ini adalah pendiri Orion. Formasi ini ditinggalkan oleh pendiri Orion sendiri. Ini adalah formasi sensor yang khusus digunakan untuk mendeteksi pemilik akar asal. Wanita bodoh, menjauhlah darinya. Apa yang terjadi? Formasinya sudah aktif. Tuan, formasi ini runtuh. Lari. Tuan, kita tidak akan mati di sini kan? Saya belum puas dengan masakan Aurelia. Jangan takut, Shadow. Rusty di sini. Kita akan baik-baik saja. Wanita bodoh, ke belakangku. Ada cahaya. Kita bisa keluar. Tentu saja, batu payah ini tidak bisa menghentikanku. Lebih baik. Akhirnya kita keluar. Rusty, kamu baik-baik saja? Aku senjata dewa kuno. Apa yang bisa terjadi kalau kamu? Rusty, lihat! Ada celah di sana. Biji ini sangat indah. Ini besi bintang jatuh. Benda apa itu? Besi bintang jatuh. Ini biji berkualitas tinggi langka di seluruh alam magis. Di balik dinding penyegel ini, Semuanya barang ini. Jadi, saya akan menggali beberapa lalu menyerahkan misi. itu bukan hanya untuk misi. Satu keping ini saja bisa membeli seluruh pasar luar. Keras tapi baunya luar biasa. Mananya banyak banget. Elara, kamu gugur. Ini besi bintang jatuh. Seluruh urat biji di puncak belakang tidak pernah menghasilkan sesuatu seperti ini. Luar biasa, Tuan. Si Cedric, si kepala lancip bakal marah banget. Hei, Elara, kamu di sini. Batas waktu 3 hari belum habis. Kenapa buru-buru? Kamu kesini bukan untuk menerima hukuman, kan? Menyerahkan tugas saya. 300 pon. Ini besi bintang jatuh. Cedric, kemurnian ini pasti di atas 90%. Seluruh sekte Aetheria, cadangan biji magis gabungan tidak bisa menghasilkan sebanyak ini. Kamu, dari mana kau menggali ini? Hanya urat biji yang kau sebutkan. Hanya menggali sedikit. Tugas selesai. 300 pon. Sepertinya agak lebih.
Tuanku, lega sekali. Kau kembali dengan selamat. Aurelia, kita dapat durian runtuh. Kita menggali besi bintang jatuh. Oh, Aurelia, kita benar-benar kelelahan. Tapi itu sepadan. Wajah Cedric seperti menghisap lemon. Manamu tidak stabil. Itu dari formasi penginderaan. Tuan, apakah Tuan tahu tentang formasi penginderaan? Saya ingat sekarang. Formasi itu saat diaktifkan mengirim sinyalnya sangat jauh. Mereka akan datang. Pembantaian lembah hijau adalah ulah mereka semua. Mereka mengejar kekuatan asal. Mereka akan datang. Mereka pasti akan datang. Kalau orang tua itu berkata jujur, wanita bodoh, kau mungkin sedang diawasi. Elara, guru besar telah memberi perintah. Kamu harus pergi ke aula utama. Apa yang terjadi? Elara, besi bintang jatuh, yang kamu bawa kembali menjadi perbincangan di sekte. Aula Diakon telah mengujinya. Dan kemurniannya di atas 90%. Para tetua semuanya heboh, guru besar ingin memberimu hadiah. Apakah hadiahnya disertai batu mana? Aku akan menukarnya dengan eliksir. Besi bintang jatuh cukup menghebohkan. Sisi Cedric mungkin tidak bisa menutupinya lebih lama lagi. Tuanku, saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada tuanku. Diakon Thorn, karena merekomendasikan tuanku ke turnamen antar sekte, telah dipromosikan menjadi diakon dalam. Apa yang tertera di token misi itu adalah segel pribadi Diakon Thorn. Itu bukan maksud guru besar. Segel pribadi. Jadi Cedric bekerja untuk Diakon Thorn. Classic, membunuh lewat perantara. Jika terjadi kesalahan, mereka tidak bisa menyalahkan Thorn. Tuanku, guru besar memanggil tuanku. Ini kesempatan tuanku. Sebaiknya tuanku bawa ini kepada guru besar. Biarkan Thorn yang menanggung akibatnya sendiri. Saya ingat sesuatu yang lain. Pendiri Orion dan pemimpin Lembah Hijau adalah sahabat dekat. Sahabat dekat? Pendiri meramalkan malapetaka dahsyat. Dia menyegel Tungku ke dalam tempat barang bekas sebelumnya. Dia juga memasang formasi pemandu roh asal di tambang. Kedua benda ditinggalkan untuk pemilik akar asal. Tetapi formasi itu adalah pedang bermata dua. Ia bisa menemukan orang dengan akar asal. Tetapi saat diaktifkan, ia juga membuka keberadaannya. Formasi itu aktif sekarang, jadi mereka pasti sudah tahu akar asal telah muncul kembali. Mereka? Siapa mereka? Saya juga tidak yakin. Yang saya tahu adalah mereka adalah faksi misterius, yang selama ini mencari seseorang dengan akar asal. Begitu ditemukan, mereka akan membunuhnya. Jadi seseorang ingin membunuh saya. Akar asal dan tungku semesta keduanya ada padamu. Bagi mereka, kamu harus mati. Siapa yang ingin membunuh guruku? Aku akan menghancurkan mereka. Tuanku, saat Anda bertemu guru besar nanti, katakan ini. Baik. Baik. Oke. Kalau begitu, ayo pergi ke aula utama dulu. Guru besar. Berdirilah, Elara. Kali ini, besi bintang jatuh yang kamu serahkan sangat bagus. Sampai para tetua dari semua puncak tidak berhenti memujinya. Ini 30.000 batu mana dan sebuah belati ajaib. Anggap saja itu hadiah. Terima kasih, Guru Besar. Guru Besar, dengan hadiah seperti itu, tentu saja aku senang. Tapi, bolehkah aku meminta untuk tidak lagi menambang? Tugas yang sangat melelahkan. Oh, menambang tugas? Ya, beberapa hari yang lalu, Cedric dari Aula Diakon memberiku token misi. Dia bilang, setiap bulan, murid sekte dalam harus menyelesaikan misi sekte. Jadi dia menyuruhku menambang di puncak belakang. 300 pon dalam 3 hari. Kalau aku tidak selesai, aku akan kehilangan status murid sekte dalam. 300 pon dalam 3 hari? Ya, aku menambang sendirian selama 3 hari. Aku hampir tidak tidur selama 3 hari itu. Dan aku kena longsor di tengah jalan. Aku hampir tidak bisa kembali. Apa? Longsor? Elara, kamu tidak apa-apa? Berkat perlindungan guru besar, saya baik-baik saja. Ini token misi untuk misi ini. Guru besar, silakan lihat.
Kirim perintahnya. Murid Aula Diakon menerbitkan token misi tanpa izin. Mulai sekarang, dia diskors. Serahkan dia ke Aula Disiplin untuk diperiksa. Ya, Elara, ini kelalaian sekte. Jangan khawatir, sekte pasti akan memberimu penjelasan. Tuanku, kamu melakukannya dengan baik. Itu idemu. Dia yang berpura-pura polos. aku celaka. Aku celaka. Aku harus menemui Diakon Thorn. Tidak, dialah yang menyuruhku menerbitkan token. Aku tidak mau menanggung ini sendirian. Diakon Thorn, kebenarannya terbongkar. Guru besar memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Aku diskors dan diselidiki. Kau harus menyelamatkanku. Menyelamatkanmu? Ini karena ulahmu sendiri. Kenapa aku harus menyelamatkanmu? Apa maksudmu, Diakon Thorn? Token misi ini, kau yang menyuruhku mengeluarkannya. Kau bilang suruh Elara pergi ke tambang. Itulah mengapa aku mengeluarkannya. Aku bilang begitu. Kapan aku pernah bilang begitu? Kau punya bukti? Token itu ada segel pribadimu di atasnya. Kau tidak bisa menyangkal ini. Segel pribadi. Segel pribadiku. Itu dicuri beberapa hari yang lalu. Jadi kau pelakunya. Kau melepaskanku. Thorn, jangan paksa aku. Kalau kau tidak membantuku, aku akan pergi ke Aula Disiplin dan menceritakan semuanya. Kau yang menandatangani token itu. Kau yang memberikan tugas itu. Semua karena kau dan Elara memiliki permusuhan. Kau ingin membalas dendam. Kau berani? Bunuh? Bunuh dia. Thorn, kau, apa yang kau lakukan? Aduh, apa yang terjadi? Dia mati. Tuanku, tadi malam Cedric meninggal di kamarnya. Saya dengar dia bunuh diri karena merasa bersalah. Bunuh diri? Dia baik-baik saja kemarin lusa, bukan? Apa karena saya mengeluh kepada guru besar hari itu? Jadi, apakah karena dia mati? Tuan, itu bukan salah Tuan. Gara-gara si kepala lancip itu. Itu salahnya sendiri. Tuanku, ini kaldu penenang, menyehatkan pikiran. Minumlah semangkuk untuk menenangkan pikiran. Terima kasih, Aurelia. Si Cedric itu baru saja diskors. Meninggal malam itu juga. Terlalu kebetulan. Mungkin dibungkam. Mungkin. Mereka sudah mulai bergerak. Orang tua. Orang-orang yang kau bicarakan. Seberapa kuat mereka? Lembah Hijau, dalam semalam, 3.700 orang. Tidak ada satupun yang selamat. Sekejam itu? Jadi, kita harus menjadi lebih kuat. Mana Kaylen dan milikku, baru pulih 30%. Aku ingin mencapai tingkat di mana aku bisa melindungi diriku. Minimal pulih kembali ke 50%. Kalau begitu, cepatlah pulih. Gendut, kau tak ingin si wanita bodoh mati tepat di depanmu. Kalau begitu, cepatlah kuasai kekuatan garis darahmu. Apapun yang terjadi, kita harus melindunginya. Akar asal. Aku datang.